Beberapa waktu lalu, pusat kota Manizales, Kolombia, diterjang bencana longsor yang sangat dahsyat. Beberapa hari kemudian, lapisan awan di langit kota tersebut dihebohkan dengan penampakan mirip Yesus dalam bentuk cahaya. Fenomena langka itu membuat warga Kolombia yang menganut agama Kristen yakin bahwa Tuhan sedang datang kepada para korban yang menderita. Karena dampak dari hujan lebat, kawasan gunungan di Manizales diterjang bencana longsor, dan rumah-rumah juga banyak yang rusak. Pasca bencana itu, sekelompok masyarakat melihat fenomena yang langka seperti bayangan manusia di puncak gunung. Bayangan manusia itu menyerupai figur Yesus yang turun dari surga. Seorang wanita bernama Maria mengunggah video itu di media sosial. Video itu menjadi viral karena terjadi pasca bencana longsor parah melanda. Hai, selamat bertemu kembali di channel ini bersama saya, Sahdat. Terima kasih buat kalian yang masih setia station di channel ini, yang mau mendengarkan narasi-narasi Alkitab mungkin saja bisa menjadi renungan bagi kita atau sekedar refleksi. Hari ini kita masuk pada edisi yang sangat spesial, di mana kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas bagaimana sikap orang Kristen dalam menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak sedikit fenomena yang berseliweran di media, bagaimana orang-orang banyak mendefinisikan, menafsirkan, meramalkan kedatangan Tuhan itu dari fenomena-fenomena alam. Jadi ada banyak orang yang menafsirkan atau meramalkan fenomena alam yang terjadi menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan telah datang. Sehingga dari setiap peristiwa alam, tidak sedikit orang menyimpulkan bahwa Tuhan sudah datang. Saya pribadi sangat meyakini di dalam iman saya bahwa Tuhan pasti datang. Saya penganut teologi eskatologi yang menyatakan Tuhan pasti akan datang. Namun kita tidak perlu terburu-buru untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa fenomena alam yang sedang terjadi ini merupakan bukti bahwa itulah kedatangan Tuhan. Sebenarnya secara sederhana bisa kita katakan bahwa hal ini bisa keliru. Kenapa? Sebab fakta fenomena alam yang sering kita lihat seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan lain sebagainya itu merupakan gerak natur bumi dan itu terjadi secara alami. Nah, hampir di setiap waktu kita mendengar di media itu berita kedatangan Tuhan, di mana di tahun 2003 juga pernah terjadi, ada media yang menyatakan ada seorang pendeta dari sekte tertentu menyatakan bahwa Tuhan sudah datang. Dan terakhir, di tahun 2011 juga demikian. Ada sekte-sekte tertentu, oknum-oknum tertentu yang menyatakan bahwa Tuhan sudah datang. Bahkan ada banyak sekte yang menganut keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam adalah bentuk kedatangan Tuhan. Dan tidak sedikit dari mereka juga bersaksi dan mengakui mereka telah melihat masa depan, mereka telah melihat bentuk kiamat, mereka telah melihat kedatangan Tuhan, dan mereka melihat keadaan-keadaan itu kemudian bersaksi di media. Nah, sampai-sampai di antara sekte ini ada yang menyimpulkan bahwa dari fenomena alam itu kiamat sudah terjadi dan Tuhan sudah datang. Jadi pernyataan-pernyataan mereka itu pun banyak mengutip nas-nas Alkitab. Seperti misalnya di dalam kitab Wahyu. Ini bisa berpotensi menjadi hoax. Nah, hari ini kita akan membahas sikap kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Saya akan memulai dari sebuah nas yang ditulis oleh Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai 36. Ini dia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu,
orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara, atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dalam Injil Lukas di bab yang ke-21 ini, ayat yang ke-25 sampai 36 ini merupakan sebuah wejangan atau nasihat yang dituliskan oleh Lukas. Dan Lukas membuka wejangan ini, nasihat ini, dengan sebuah gaya bahasa yang umum sering dipakai para pujangga Yunani di masanya. Nah, disinilah sering sekali terletak penafsiran-penafsiran yang sebenarnya kurang tepat, sehingga memakai fenomena-fenomena alam sebagai bukti dari kedatangan Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Jadi tidak sedikit orang menerjemahkan kedatangan Tuhan itu adalah ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tidak sedikit pula orang menafsirkan Injil Lukas ini dengan apa yang tertulis. Jadi dari tulisan dan pesan Lukas ini perlulah kita ketahui dan kita pahami sedikit bahwa penulis ini merupakan seorang yang banyak dipengaruhi oleh gaya bahasa dan tradisi sastra Yahudi Yunani yang pada saat itu populer di zamannya. Sehingga dia memakai metafora-metafora alam untuk menunjukkan tanda kedatangan Tuhan. Jadi fenomena yang digambarkan oleh Lukas itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Tetapi bukan dalam bentuk tafsiran-tafsiran atau ramalan-ramalan yang harafiah seperti yang banyak orang katakan. Nah, gaya bahasa Lukas ini sebenarnya ingin menyinggung apa yang terjadi di dunianya. Lukas mendapati iman Kristen saat itu mengalami kelesuhan dan kendor. Ada krisis kerohanian di sana. Dan ternyata masalah itu datang dari kegelisahan umat Kristen yang sedang menanti kedatangan Tuhan, menanti kedatangan anak manusia. Jadi iman mereka menjadi kendor, iman mereka menjadi lesu ketika mereka terus menanti kedatangan anak manusia yang ternyata tak kunjung datang, bahkan sampai Injil ini selesai dituliskan. Tuhan tak kunjung datang. Tuhan tak kunjung melawat umatnya. Umat Kristen menjadi bingung. Dan umat Kristen terbagi menjadi dua keyakinan. Ada yang berpegang tetap pada iman dan keyakinannya akan kedatangan Yesus. Ada pula yang ragu dan bertanya-tanya kapan Tuhan datang. Nah, di dalam kebingungan inilah umat Kristen menjadi lesu, umat Kristen menjadi kendor di dalam keyakinannya. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan masalah-masalah yang ada di luar dari komunitasnya, seperti ancaman pembunuhan terhadap orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman penderitaan, penindasan, intimidasi yang mereka hadapi. Tetapi yang paling penting ingin kita lihat dari teks ini adalah Lukas tetap menekankan kepada mereka bahwa orang percaya harus hidup di dunia ini dengan masalah-masalahnya masing-masing.
Jadi itu tidak bisa dihindari. Setiap orang percaya harus menghadapi dunia dan masalahnya masing-masing. Dengan apa? Dengan komitmen dan kesabaran untuk menanti kedatangan Tuhan dan menanti penyelamatan dari Tuhan. Sampai kapan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Sehingga kita tidak perlu terburu-buru untuk menerjemahkan bahwa kejadian-kejadian alam ini adalah bukti dari kedatangan Tuhan. Waktu yang Tuhan pakai bukanlah waktu manusia. Lukas ini di dalam tulisannya ini sebenarnya ia ingin memperteguh iman sidang pembacanya di mana mereka mengalami kelesuhan kerohanian. Dengan mencatat wejangan-wejangan Yesus tentang masa depan dan dengan menubuatkan kehancuran bait Allah serta menyingkap misteri kedatangannya. Dan penyingkapan dan nubuatan terhadap kehancuran Yerusalem. Dan ini terjadi. Lukas menyampaikan itu dengan gaya bahasanya sendiri. Jadi kita tidak perlu terburu-buru langsung mengatakan bahwa fenomena alam ini adalah bukti kedatangan Tuhan. Tidak perlu. Tapi puncak pemberitaan Lukas ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada setiap orang, kepada semua orang, supaya berjaga-jaga sambil berdoa. Dan hal ini tidak jemu-jemu ditekankan oleh Lukas. Di bab yang ke-18 ayat 1-7, kita bisa lihat dia juga menekankan supaya tetap berjaga dan berdoa. Di bab yang ke-22 ayat 40 dan ayat 46 juga dia mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dan Lukas menulis ini sebagai ungkapan dan sarana bagi orang-orang percaya di dalam imannya. Lalu, apa yang mau kita lihat dari teks ini? Di dalam Advent yang pertama ini, kita diingatkan kepada sebuah peristiwa sebelumnya. Yesus di dalam Injil Lukas sudah mengingatkan kepada semua orang. Sudah memberikan wejangan, sudah memberikan nasihat, bahkan sebelum ia ditangkap dan dihukum mati. Dengan tujuan supaya semua orang mengetahui bahwa dia kemudian akan datang kembali. Jadi fenomena alam yang terjadi adalah bentuk dan rupa bagaimana Tuhan mengingatkan kedatangannya. Jadi bukan sebagai sebuah peristiwa yang berlangsung di mana bencana terjadi, di situ Tuhan datang. Tetapi itu hanya sebagai sebuah tanda untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa dia akan datang. Jadi fenomena yang digambarkan itu bukan saja mengenai alam. Bukan saja mengenai fenomena alam. Tetapi juga mengenai fenomena yang real terhadap kehidupan di dunia ini. Yang dimana apa yang dianggap megah di muka bumi ini, semua akan hancur. Semua akan habis. Dan semua tidak ada artinya ketika ia datang. Jadi kedatangan Tuhan itu mengindikasikan bahwa ketika ia datang, semua akan dihancurkan, semua akan ditaklukkan. Apakah itu kekuasaan, apakah itu kekayaan, apakah itu ketertindasan, apakah itu kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang melampaui kekuasaannya ketika ia datang. Dia datang tidak dalam rupa tafsiran-tafsiran, tidak dalam rupa ramalan-ramalan seperti yang sering kita dengar. Tetapi kedatangannya adalah sebuah kepastian yang tidak dapat dihalangi dan dibatasi oleh apapun. Kemudian wejangan ini mengingatkan agar setiap orang tidak larut dalam kenikmatan dunia ini. Jadi dalam Injil Lukas, Yesus menyinggung tentang perilaku dunia ini. Yang syarat akan kemabukan, akan pesta pora, dan kepentingan-kepentingan dunia. Semua itu adalah praktek kehidupan yang real, yang ditawarkan oleh dunia ini. Tentu saat ini orang tidak lagi dimabukkan hanya dengan minuman keras.
Tetapi mabuk itu sudah memiliki makna yang lebih luas. Bisa saja mabuk jabatan, bisa saja mabuk kekuasaan, bisa saja mabuk popularitas, bahkan mabuk agama juga ada. Jadi hal ini sebagai tanda dan pengingat bagi setiap orang yang masih mementingkan kepentingan-kepentingan dunia ini, bahwa itu tidak ada artinya ketika Tuhan datang. Itu semua akan dihancurkan. Demikian juga dengan praktik-praktik hidup pesta pora yang menghabiskan waktumu hanya untuk bersenang-senang tanpa mementingkan orang lain, tanpa memedulikan orang lain. Bukan berarti kita tidak bisa pesta, tetapi pesta pora akan menghasilkan huru-hara. Semua itu adalah bagian kecil dari praktek-praktek kehidupan di dunia ini. Ada banyak praktek kehidupan yang mungkin saja akan dihancurkan ketika Tuhan datang. Puncak dari wejangan ini adalah mengingatkan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetap waspada sambil bertekun di dalam doa. Jadi kewaspadaan yang dimaksud ini adalah supaya setiap orang tidak terseret dengan arus-arus dunia ini. Yang syarat dengan kepentingan, yang syarat dengan mabuk-mabukan, yang syarat dengan pesta pora. Orang-orang hanya mengejar keinginan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Hidup hanya sebatas kompetisi, sehingga menimbulkan banyak huru-hara di mana-mana. Kewaspadaan yang dimaksud Yesus adalah supaya setiap orang tidak terseret pada arus yang demikian, serta masuk pada gelombang kenikmatan dunia ini. Dan doa menjadi salah satu praktik hidup yang memisahkan orang percaya dari dunia ini. Dari wejangan ini juga, Lukas ingin memberitahu kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukanlah hoax. Kedatangan Yesus adalah sebuah kepastian dan waktunya hanya Dia yang tahu. Dia telah memberi tanda sebelumnya kepada kita. Maka kita harus merespon tanda itu dengan terus-menerus bertahan dalam iman, meskipun kita tidak bisa lari dari setiap masalah di dunia ini yang sedang kita hadapi dalam hidup. Oleh karena itu, menanti kedatangan Tuhan dibutuhkan sikap. Apa yang disampaikan oleh oknum-oknum atau sekte-sekte tertentu tentang kedatangan Tuhan, saya kira kita tidak perlu terburu-buru untuk menerjemahkannya secara tekstual, dan kita juga sebagai orang percaya tidak buru-buru untuk menyalahkan tafsiran-tafsiran yang demikian atau ramalan-ramalan yang demikian. Sebab hal ini dan masalah-masalah ini tentu hanyalah masalah perspektif. Sebab tidak ada yang ideal di dunia. Anda bisa percaya dengan apa yang saya katakan, bisa juga tidak. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak harus mengabaikan pokok-pokok iman kita. Di mana setiap peristiwa itu adalah sebuah perenungan, sebuah refleksi, sebuah tanda untuk mengingatkan kita bahwa ada yang lebih kuasa di dunia ini. Jadi pokok perenungan kita di masa Advent yang pertama ini mengajak kita untuk menentukan sikap dalam penantian. Sikap yang perlu kita bangun adalah menjaga diri kita dari kepentingan-kepentingan dunia, berdoa dan mengerjakan doa kita. Supaya kita tidak terseret dari arus dunia yang larut di dalam kepentingan-kepentingan ini. Supaya kita tidak terseret dengan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh dunia ini. Kita perlu memisahkan diri dari dunia ini melalui doa-doa kita, melalui praktek hidup kita. Hidup di dalam doa tidak serta-merta berhenti pada apa yang kita harapkan, tetapi terus berjalan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Orang yang hidup di dalam doa tidak serta-merta berhenti pada apa yang dia harapkan, tetapi
terus berjalan dan mengerjakan apa yang didoakan. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa supaya setiap doa Tuhanlah yang dimuliakan. Supaya setiap pekerjaan Tuhanlah yang dimuliakan. Jangan sampai doa kita ini berporos pada keegoisan kita. Jangan sampai doa kita berporos pada popularitas kita. Jangan sampai doa hanya berporos pada keinginan kita berkuasa, keinginan kita untuk meraih segala sesuatu. Jangan sampai doa kita hanya berporos menuntut kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi hendaklah doa itu diarahkan kepada kerinduan akan perubahan dunia ini. Ketika saya berdoa untuk kesehatan saya, tentu saya juga harus berdoa untuk kesehatan dunia ini. Ketika saya berdoa untuk kesejahteraan, maka saya juga harus berdoa untuk kesejahteraan dunia ini. Ketika saya berdoa untuk keseimbangan hidup saya, maka saya juga harus berdoa dan berbuat menjaga keseimbangan dunia. Karena hanya dengan doa yang diucapkan dan yang dikerjakanlah akan tampak perbedaan kita dari dunia. Jadi waspada dan tetaplah berdoa menyambut dan masuk di masa perenungan Advent yang pertama ini, di masa penantian kita akan kedatangan Juru Selamat. Saya Sahdat, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.